Halo, video ini akan membahas tentang kisi-kisi SKB CPNS Fisioterapi tahun 2021, di mana kisi-kisi SKB CPNS Fisioterapi ini saya dapatkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Berdasarkan soal tes SKB Fisioterapi tahun 2018 dan tahun 2020 lalu terdiri dari dua bidang. Jadi di mana tes SKB Fisioterapi ini soalnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang kesehatan umum, itu sekitar 30% ya isi dari materi tentang tes SKB fisioterapi. Kemudian yang kedua adalah tentang fisioterapi itu sendiri, yaitu sekitar 70% isi dari SKB fisioterapi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jabatan fungsional dari fisioterapi ya. Jadi teman-teman mungkin belum tahu apa itu tentang jabatan fungsional fisioterapi dan peraturan yang melekat pada fisioterapis sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Itu berdasarkan Permenpan RB nomor Kep/04/M-PAN/1/1 tahun 2004. Nah, kemudian ada perubahannya di tahun 2006, nanti bisa teman-teman cari sendiri ya. Kemudian di mana fisioterapis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Ini merupakan pengertian dari fisioterapi ya. Kemudian jabatan fungsional fisioterapis termasuk dalam rumpun kesehatan. Nah, kalau teman-teman belum tahu bahwa jabatan fungsional fisioterapis itu termasuk dalam rumpun kesehatan, instansi pembina jabatan fungsional fisioterapis adalah Departemen Kesehatan. Kemudian fisioterapis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan. Tugas pokok fisioterapis adalah melaksanakan pelayanan fisioterapis, mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Jabatan fisioterapis terdiri dari fisioterapis tingkat terampil. Tingkat terampil ini yaitu tamatan dari D3 ya. Kemudian fisioterapis tingkat ahli itu tamatan dari S1 atau sarjana. Jenjang jabatan fisioterapis dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu fisioterapis tingkat terampil ya. Kemudian jabatan fungsionalnya adalah fungsional fisioterapis pelaksana, fisioterapis pelaksana lanjutan, dan penyelia. Kemudian untuk tingkat fisioterapis tingkat ahli, untuk jabatan fungsionalnya adalah fisioterapis pertama, fisioterapis muda, dan fisioterapis media. Nah, itu merupakan gambaran tentang fisioterapis menurut Permenpan tahun 2004. Di bawah ini merupakan kisi-kisi tentang SKB fisioterapi pada tahun lalu yang dikeluarkan oleh Menpan RB untuk bidang fisioterapis ahli dan terampil. Yang pertama adalah kemampuan umum, kebijakan jaminan kesehatan nasional atau SDGs yang berketerkaitan dengan bidang kesehatan. Kemudian SKN, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang tahun berapa, nomor berapa, kemudian isinya apa saja yang keterkaitan dengan bagian kesehatan secara umum. Kemudian kebijakan dasar puskesmas itu nomor berapa dan tahun berapa, kemudian standar pelayanan minimal, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian penanggulangan narkoba, imunisasi, apa itu pengertian imunisasi, kemudian imunisasi mulai dari tingkat dasar hingga tingkat sekolah apa aja. Kemudian adalah program cerdik, ini merupakan pengertian kepanjangan ya, apa singkatannya. Kemudian ada program keluarga berencana dan program keselamatan pasien. Itu merupakan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB pada tahun lalu. Kemudian untuk kemampuan khusus di bidang fisioterapisnya adalah untuk tingkat ahli pertama, yaitu perencanaan pelayanan fisioterapi, kemudian peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu atau kelompok,
kemudian tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi bersifat kuratif, pemulihan penyusuan gerak dan fungsi, rehabilitasi dan kompensatori, pelayanan tugas tes khusus fisioterapi atau keterkaitan dengan tes khusus fisioterapi, pengembangan sarana atau prasarana, yaitu pelaksanaan pelayanan fisioterapi di pelayanan kesehatan, kemudian memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi. Kemudian untuk tingkat terampilnya yaitu perencanaan pelayanan fisioterapi, peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu atau kelompok, tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi bersifat kuratif, kemudian pemulihan penyusuan gerak dan fungsi, rehabilitasi dan kompensatori, pelayanan tugas tes khusus fisioterapi, pengembangan sarana dan prasarana. Memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi ini lebih kurang hampir sama ya untuk tingkat ahli pertama dan tingkat terampil, yaitu untuk jenjang D3 atau D3 fisioterapis dan untuk jenjang S1 atau sarjana fisioterapis pada kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB pada tahun lalu. Nah, pada tahun ini Menpan RB telah merilis tentang materi pokok soal SKB pada tanggal 10 November tahun 2021 yang kemarin ya. Itu berisikan tentang untuk fisioterapis tingkat ahli pertama. Materi pokoknya adalah kemampuan umum. Kemampuan umum itu terdiri dari etika dan komunikasi, kemudian pengolahan pelayanan fisioterapi, kemudian tentang penyuluhan fisioterapi. Nah, di sini mungkin agak berbeda kisi-kisi pada tahun lalu yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Kemudian untuk kemampuan khususnya adalah asesmen tes dan pengukuran fisioterapis, evaluasi, intervensi khusus, intervensi metode fisioterapis, perencanaan pelayanan fisioterapi, peningkatan gerak dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu atau kelompok, tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi, kuratif, pemulihan dan penyusuan gerak dan fungsi, rehabilitasi dan kompensatori, pelayanan tugas tes khusus fisioterapi, pengembangan sarana atau prasarana, kemudian memimpin satuan kerja pelayanan fisioterapi. Nah, kalau untuk kemampuan khusus nih hampir sama ya yang dikeluarkan oleh Menpan RB pada tahun lalu. Kemudian untuk tingkat terampil, untuk kemampuan umumnya itu ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Komunikasi ini biasanya pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, dan manfaat komunikasi. Kemudian fungsi komunikasi itu sendiri nanti kita akan bahas. Kemudian kondisi umum dan tanda vital, kemudian ada BHD, bantuan hidup dasar. Kemudian untuk kemampuan khususnya adalah pemeringkatan tingkat dasar, intervensi tingkat sederhana, kelainan atau masalah gerak dan fungsi, kemudian dokumentasi tindakan fisioterapi. Nah, kalau untuk kemampuan khusus fisioterapis terampil ini juga agak berbeda ya pada tahun-tahun lalunya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang SKB fisioterapi itu sendiri ya. Untuk kesehatan umumnya itu terdiri dari 30%. Yang pertama adalah Germas, kemudian nawacita tentang kesehatan. Nawacitanya itu berkaitan dengan SDGs pada nomor berapa, komunikasi efektif, kemudian KB, contohnya adalah AKDR yang aman itu apa namanya, kemudian SDGs keterkaitan dengan bidang kesehatan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan ini biasanya undang-undang BPJS yaitu tahun berapa, tentang ketenagakerjaan juga tahun berapa. Kemudian BPJS Kesehatan itu biasanya isinya siapa aja yang berhak menerima dan tingkatannya apa namanya, mulai dari BPJS PBI, ada BPJS BU dan lain-lainnya. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Kemudian tentang narkoba, apa itu tentang narkoba, apa itu pengertian narkoba, kemudian jenis-jenis narkobanya itu apa aja, itu biasanya keluar pada tahun lalu. Kemudian SJSN singkatannya itu apa dan undang-undangnya nomor berapa. Kemudian tentang imunisasi mulai dari tingkat dasar, mulai diberikan pada anak usia berapa, mulai dari sampai usia sekolah, apa-apa saja namanya. Nah, di situ biasanya keluar. Kemudian program cerdik ini singkatan ya, yaitu cek kesehatan, nyalakan rokok, rajin olahraga, diet dan seimbang. Nanti bisa teman cari sendiri. Kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan cuci tangan. Biasanya hari cuci tangan sedunia itu pada hari apa dan pada tanggal dan tahun berapa.
kemudian tanggal dan hari-hari kesehatan nasional, pada tanggal berapa dan tahun berapa. Kemudian temanya juga agak tiap tahun itu berbeda-beda apa nama temanya, biasanya itu 4-5 tahun terakhir itu biasanya keluar. Kemudian tentang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, undang-undangnya, kemudian SKN, Sistem Kesehatan Nasional, kemudian undang-undang kesehatan, nomor dan tahun berapa, kemudian tentang kebijakan dasar Puskesmas juga, ini biasanya tentang nomor dan tahun berapa juga, standar pelayanan minimal, tema HKN. Nah, di sini teman-teman bisa hafalkan tema HKN ya tahun-tahun terbaru mulai dari 4 atau 5 tahun terakhir. Nah, yang kedua adalah soal fisioterapi. Di sini sekitar 70% yang keluar merupakan soal fisioterapi dari tes SKB fisioterapi. Yang pertama adalah tentang kasus-kasus neuromuskular, nanti bisa teman-teman cari, kemudian muskuloskeletal, tentang pediatrik, tumbuh kembang anak sesuai dengan milestone-nya, mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Kemudian manipulasi roll and slide pada sendi, ini pada tahun lalu ini banyak keluar ya, roll and slide pada sendi elbows, knee joint, kemudian shoulder, pengukuran antropometri, tentang konsep nyeri, perjalanan konsep nyeri itu seperti apa, kemudian PMK fisioterapi, yaitu tahun berapa, nomor berapa, dan tahun berapa. Nah, di situ ada beberapa soal yang keluar ya, mulai dari pelayanan fisioterapinya, kemudian tentang pembuatan STR, SIK, SIP. Nah, di situ tertuang di dalam PMK fisioterapi. Nanti kita akan bahas. Kemudian modalitas fisioterapi, contohnya adalah elektroterapi itu apa, kemudian hidroterapi itu bagiannya apa saja, kemudian aktinoterapi itu apa-apa saja. Kemudian CMT ini Constraint Induced Movement Therapy, itu pada tahun lalu keluar, dimana tujuannya untuk meningkatkan fungsi motorik dan penggunaan pada ekstremitas atas pada kasus stroke, hemiparese. Tentang fraktur, pemulihan tentang fraktur mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap selanjutnya. Kemudian ada tentang RH, Rapid Health Assessment, ini biasanya untuk digunakan untuk disaster atau pada saat bencana. Kemudian DDST ini Denver Development Screening Test, di mana untuk menilai kemampuan perkembangan pada anak. Kemudian otot-otot penggerak utama, contohnya otot penggerak utama pada shoulder, pada femur. Kemudian alat-alat ukur kapasitas paru, contohnya spirometri, takarannya, alat ukurnya apa namanya, satuannya apa. Kemudian refleks primitif pada anak. Tes khusus fisioterapi contohnya adalah play muscle untuk shoulder misalnya, kemudian final sign untuk CTS, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas tentang video soal SKB fisioterapi. Oke, sekian dan terima kasih.